bukti primer tadi. Bukti primernya adalah skripsi yang disebut skripsi. Izin kalau boleh, nah ini. Boleh. Jadi inilah skripsi asli. Jadi ini bukan dari sosmed. Ini saya pegang sendiri, saya scan sendiri dengan menggunakan kamera resolusi tinggi. Sehingga inilah hasil skripsi. Kalau kita buka berikutnya, ini yang menarik. Karena lanjut, kalau misalnya kita bisa lihat gambar berikutnya. Ini nanti akan menunjukkan ketidakkonsistenan dia. Di sini, bolehlah kalau ini dikatakan dulu, pada saat mahasiswa Universitas Gadjah Mada, UGM, kalau akan membuat skripsi, dia membuatkan atau memesan cetakan sampul dan halaman depan ini pada percetakan di luar UGM. Dulu ada yang namanya percetakan perdana. Jadi sekaligus mengkoreksi Bang Karni. Dulu dari dekan Fakultas Kehutanan tuh selalu mengatakan prima dan sanur ya. Salah, perdana saya kasih tahu Bang Karni. Dulu namanya perdana. Gitu. Jadi ini perdana, memang dia punya alat untuk mencetak semacam di tahun frame kita jangan kita bayangkan sekarang. Ini adalah tahun 1985 atau tahun 80-an. Tapi ternyata pemilik itu sendiri tidak menunjukkan, bahkan mengembalikan kepada proses pengadilan. Tidak ada kewajiban dari saya untuk menunjukkan itu kepada mereka. Dan juga tidak ada kewenangan mereka untuk mengatur saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Jadi sudah sangat jelas. Kemarin di UGM juga sudah memberikan penjelasan yang gamblang dan jelas. Ketiga, saya mempertimbangkan karena ini sudah menjadi fitnah di mana-mana, pencemaran nama baik, saya mempertimbangkan untuk melaporkan ini, membawa ini ke ranah hukum. Saya yakin sebagian besar anak bangsa sudah tambah muak dengan masalah ijazah palsu Jokowi. Simak pernyataan Jokowi yang dicatat oleh Tempo 16 April 2025. Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi menyebut isu ijazah palsu merupakan fitnah dan pencemaran nama baik. Ayah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu siap melaporkan pihak-pihak yang telah melakukan fitnah dan mencemarkan nama baiknya itu ke jalur hukum. Jadi Jokowi yang sudah merusak kehidupan bernegara dan pemerintahan selama 10 tahun akan berani tampil gagah membawa ijazah asli yang katanya disimpan rapih di rumahnya. Saya nggak pernah percaya, ya. Kecuali setelah dibuktikan. Ya. Tapi kalau ijazah itu ada keanehan pada bidang logo, pada pas foto, kemudian pada cap. Yang lebih menarik lagi Bang Karni, pas fotonya setelah kita teliti banget, ya, itu ternyata tidak menempel atau tidak ditempel capnya. Jadi capnya itu di bawah pas fotonya. Jadi ini kayak orang kalau mau memalsu pas foto, ya, itu kemudian sudah ada capnya, pas fotonya ditempel di atasnya, kemudian dia cutter tipis banget supaya dia, dan itulah yang terjadi. Dan itu diperiksa pakai komputer, clear banget. Saya menganalisanya gini, Bang Karni dan seluruh pemirsa ALC. Mungkin si perekayasa ini, siapapun dia, ya perekayasa ijazah, tidak menyangka bahwa di kelak kemudian hari, ya. Roy Suryo kembali mempersoalkan keaslian ijazah Presiden Jokowi dan menyebut ada kejanggalan berdasarkan analisis para ahli. Ia mengkritik langkah Jokowi yang melaporkannya ke polisi sebagai tidak elegan. Sebagai respons, Jokowi melalui kuasa hukum melaporkan Roy dan 4 orang lainnya ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong. Roy menyatakan siap menghadapi proses hukum. Sementara itu, relawan Jokowi menilai pernyataan Roy provokatif dan menyesatkan publik. Bagaimana menurut kalian? Tinggalkan jejak komentar ya.